Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Seni Tradisi yang pastinya akan memberikan dan juga menceritakan informasi terkait budaya. Ketahuilah pemirsa, negara Indonesia ini adalah negara yang terkenal dengan multikulturalnya dan juga multi etnis. Di dalamnya terdapat dikategorikan seni dan tradisi yang tersebar luas di beberapa provinsi yang ada di Indonesia dan bahkan sampai ke daerah-daerahnya yang menjadikan daerah tersebut menjadi punya ciri khas atas karyanya sendiri. Dalam seni tradisi pemirsa juga meliputi yang namanya tari dan juga musiknya. Lantas bagaimanakah keberadaan tari dan juga musik-musik tradisional ini di tengah zaman milenial atau modern ini, dan bagaimana juga pelaku seniman mengamati tentang keberadaan musik dan tari ini. Untuk itu pemirsa, saya sudah hadirkan kedua narasumber hebat saya yang akan berdiskusi tentang tema kita hari ini yang berkaitan dengan musik tari Melayu. Lantas sejauh manakah peran mereka dalam pengembangan musik tari Melayu ini? Ke hadapan Anda, saya perkenalkan kedua narasumber hebat saya. Yang pertama yang di sebelah kiri saya ini adalah Bapak Soekarnoto atau yang biasa dikenal dengan Retno Ayumi. Selamat siang Pak, Assalamualaikum, apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik ya, alhamdulillah. Sehat ya Pak hari ini ya? Sehat. Semangat hari ini ya Pak? Iya. Udah malang melintang nih saya lihat Bapak ini di dunia senian ya. Iya. Oke pemirsa, itu dia cerah sekali hari ini. Di siang hari ini kita ketemu dengan Pak Soekarnoto atau yang dikenal oleh pemirsa luas adalah Bapak Retno. Dan yang kedua pemirsa yang akan berdiskusi hangat terkait musik tari Melayu ini di sebelah kiri sedikit agak jauh sih pemirsa, memakai dengan outfit yang biru langit tapi mencerahkan acara kita pada siang hari ini. Di sebelah sana ada Bapak Sahrial Felani. Halo Pak, Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih dikenal dengan nama Ma'yal ini ya Pak ya? Iya. Dan juga saya sapa juga dengan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang-abang hari ini ya? Baik, nah pemirsa, langsung kita berdiskusi kepada kedua narasumber kita ini berkaitan dengan tema kita sekali lagi adalah musik tari Melayu. Saya langsung bertanya kepada Pak Soekarnoto atau Pak Retno ini, bagaimana tentang definisi atau memaknai musik tari Melayu untuk khususnya di zaman sekarang ini? Ya, pertama musik tari Melayu adalah musik-musik yang dipakai atau difungsikan oleh masyarakatnya yang berkembang sampai sekarang ini di dalam tari-tari Melayu yang sekarang ini. Jadi musik tari Melayu itu ada musik memang yang utuh dia dari tradisi dipakai. Sebagaimana dia hadir dalam tradisi, seperti itulah dia digunakan. Artinya tidak dirubah-rubah lagi ya. Kemudian ada juga yang musik dikombinasikan dia atau digubah lagi, dimodernkan ya. Kemudian dibuatkan tarinya gitu. Ada memang yang ketiga adalah musik itu sengaja diciptakan menjadi musik tari. Oke. Jadi ada 3 definisi musik tari Melayu ini pendekatannya. Jadi pendekatan yang pertama adalah dia musik yang hadir dalam seni tradisi yang tidak ada mungkin tarinya tapi bisa dipakai ke dalam tari. Ada musik tradisi yang dikombinasikan dengan musik baru atau dengan tambahan melodi-melodi tertentu yang kemudian bisa juga dipakai untuk mengiring tari. Yang ketiga adalah musik yang sengaja diciptakan. Artinya sebelumnya dia tidak ada. Komposisi itu tidak ada sebelumnya dalam tradisi. Kemudian sengaja diciptakan menjadi musik tari Melayu. Itulah tiga-tiga. Dan ketiganya sampai sekarang masih ada dan masih eksis dan berkembang bersamaan ya. Baik pemirsa, berarti ada 3 komposisi terkait tadi musik tari Melayu ini. Lantas pada agenda apa atau acara apa aja sih ketiga-tiga ini digunakan atau dipersembahkan ke khalayak ramai? Ya, tentu saja ketika dia difungsikan, ketiganya dengan kepentingan dan pendekatan masing-masing. Ada pertimbangan-pertimbangan upacaranya, ruangnya, artinya tempatnya. Ada dengan pertimbangan-pertimbangan estetika. Nah, estetika musiknya sekalian tarinya dipakai. Ada juga perkembangan kebutuhan-kebutuhan yang sangat populer. Seperti apa itu? Seperti misalnya hadir dia dalam acara-acara pesta
lagu-lagunya lagu-lagu yang sudah populer gitu. Dan mereka sengaja memakai itu karena untuk membangun mindset orang, membangun opini orang, membangun rasa emosional orang untuk bersama menikmati melodi karya-karya musik itu gitu. Jadi ketika difungsikan dia pun lihat ruang-ruangnya yang sebelumnya ada yang tradisi yang tidak mungkin lagi bisa digunakan di ruang baru, tapi digeser dengan tambahan-tambahan tertentu sehingga bagus lagi atau enak lagi atau viral lagi. Jadi para senimannya senantiasa mencermati musik-musik yang ada dalam lingkungannya menjadi sesuatu yang baru lagi. Baik, kalau kita berbicara tadi ada pergeseran ataupun perubahan, sejak kapan pergeseran ataupun perubahan ini menjadi satu kesatuan yang kategorinya adalah ada sentuhan estetikanya? Oh, kalau di Melayu jauh sebelum merdeka sudah memberi sentuhan-sentuhan baru pada musik tari. Di Melayu, misalnya Sauti saja, dia sudah memperbarui musik-musik yang ada dalam tradisi menjadi musik-musik pengiring tari karya-karyanya. Nah, itu dia dengan pendekatan pertama, yang tradisi dipakainya lagi untuk mengiring atau menjadi musik tari Melayu yang baru. Nah, itu dengan pendekatan pertama. Jadi tahun sebelum merdeka sudah ada usaha-usaha kreator kita menciptakan musik-musik tari, ya kan, musik-musik tari atau menggunakan musik tradisi digunakan untuk musik tari. Jadi apalagi sekarang begitu banyaknya anak-anak muda dengan kreativitas yang tinggi ya, baru dia bisa manfaatkan musik-musik yang lama atau dikolaborasikannya lagi sehingga sekarang kompetitif ruang itu menjadi besar sekali dengan berbagai disiplin ilmu masyarakat yang ada dari disiplin pendidikan, ada disiplin murni keseniannya, bercampurlah, ada yang otodidaknya bercampurlah sekarang sehingga karya-karya itu semakin kaya sekarang. Baik pemirsa, berarti ada kreativitas tinggi untuk juga kategori sumbangsinya melakukan dinamika dan juga perubahan. Lantas pemirsa, sebenarnya kalau kita amati musik tari Melayu ada dua kategori, musik dan juga tarinya. Lantas faktor apa yang membentuk musik tari Melayu ini menjadi satu kesatuan? Kenapa tidak tari Melayu aja atau musik Melayu aja? Dalam tari di sana juga dituntut ritme. Di dalam tari, bagaimanapun tari memiliki musiknya sendiri. Itu pertama, tari memiliki musiknya sendiri. Artinya dia membutuhkan ritme untuk memberi ruh pada gerakannya. Tentu saja dengan ritme seperti itu yang dibutuhkan, dia berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Di mana dia tema-temanya semakin tinggi, temanya semakin dalam ruhnya, ritmenya kemudian juga dituntut semakin kaya. Baik. Tidak ada yang tari monoton saja musiknya begitu. Baik. Nah, karena pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan kecerdasan koreografer untuk menentukan pilihan-pilihan musik apa dan melodi apa digunakan untuk karya itu. Baik pemirsa. Ya, itulah. Yes pemirsa, sudah kita dapat informasi tentang perspektif tadi musik tari Melayu tersebut. Kalau berbicara tentang musik dan juga tari, identik dengan namanya instrumennya. Yang berbicara tentang instrumen, dia terdiri dari apa sajakah dalam musik tari Melayu ini? Lebih pantas ataupun lebih berkenaan saya tanya langsung ke narasumber kedua saya ini, yaitu Mail. Kalau berbicara tentang musik tari Melayu, otomatis kita berpikiran tentang alat ataupun instrumennya. Bisa dibicarakan ke pemirsa untuk diperkenalkan alat-alat apa saja yang digunakan dalam proses musik tari Melayu tersebut. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ketemu hari ini kita bicara lagi soal musik, khususnya Melayu. Kebetulan saya sebagai praktisi yang berkecimpung di musik ini memang cukup lama ya. Belajarnya pun langsung belajar Melayu, jadi musiknya langsung alat-alat musik Melayu. Jadi kita begitu banyaklah musik-musik tradisi yang ada di 8 etnis ini di Sumatera Utara, tapi kebetulan kita memang berkecimpung di dunia Melayu. Banyak memang hal-hal musik ini pada awalnya kalau musik Melayu itu enggaklah begitu banyak ya. Karena pengaruhnya ada dari Aceh, ada dari Eropa, dari Cina, dari Arab gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh kepada kita gitu. Nah, hadirnya gambus menjadi musik Melayu itu juga pengaruh dari
musik yang datangnya dari Timur Tengah itu, yang namanya ada musik, kalau orang dulu sebut ada musik gambus semangka kata orang kita populernya karena kayak semangka besar gitu, kemudian oleh orang Melayu dicoba diadaptasi yang lebih kecil jadi lebih enak kedengarannya pun lebih khas gaya kita. Salah satunya itu menjadi pembandaran kita, termasuk rebana-rebananya, marwasnya. Kalau di Jakarta disebut marawis, kalau di sini disebut marwas. Kemudian rebana ini pengaruh Timur Tengah juga masuk ke kita dan menjadi musik tradisi. Terus hadir dari Eropa ada akordeon, kemudian masuk lagi ada biola menjadi musik tradisi Melayu kita gitu. Nah, tapi alat kita sendiri memang tidak begitu banyak. Kehadiran alat-alat ini sangat mendukung karena memang sesuai dengan alamnya, apa yang segala dia mendayu, pantainya, segala macam itu, lagu-lagunya itu memang sesuai sekali kalau dibawakan oleh menggunakan alat-alat seperti akordeon, biola, gambus, gendang, ada lagi beberapa musik-musik suling segala macam itu masuk musik tradisi kita, serunai. Nah, itulah tugas kami untuk bisa terus mengapresiasi kepada orang, ya, kepada masyarakat kita untuk bisa, ayo hidupkan, jangan cuma ini aja gitu. Karena kita harus dituntut juga untuk mengikut generasi yang sekarang ini pinginnya kan nggak mau yang monoton segala macam. Dia pingin ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, masuklah modernisasinya itu yang bisa dikolaborasi oleh alat-alat ini. Yang pasti musik ini fungsinya sangat luar biasa di dalam dunia kesenian, baik untuk mengiringi lagu ataupun untuk mengiringi tari. Baik, Mak El, kalau kita berbicara tentang alatnya ini yang paling dominan digunakan ketika orang mendengar musik tari Melayu itu, adaptasinya kemana langsung alatnya? Apakah gendang ataupun yang lain? Semua berkaitan, tapi yang paling yang paling rancak atau segala macam karena di gendangnya ada namanya joget itu yang menggunakan singku, baik Mak Inang itu bisa membuat orang menarik untuk bisa menari. Di samping memang lagu-lagunya itu yang mempunyai grenek atau cengkok yang luar biasa. Begitu juga cara dia bermainkannya tuh meliuk-liuk itu yang justru yang bikin sangat dominan itu. Ya gendang, akordeon gitu yang selama ini berkembang sama biola. Baik, pemirsa. Kalau berbicara tentang alat instrumen ini, saya lihat di sini hanya ada 3. Tapi kata Mak El tadi bisa melebihi batas juga dari yang biasa disediakan. Kalau pada umumnya acara-acara hebat kategori contohnya pesta itu, alat-alat yang digunakan berapa biasanya untuk tari Melayu ini? Jadi alhamdulillah itu memang pertanyaan sedap juga itu. Karena gini juga, kita kadang-kadang nggak mau susah juga. Sekarang lahirlah instan ada keyboard tunggal. Di situ pemain tradisi ini kasihan juga gitu. Tradisinya kadang-kadang nggak dipakai, akordeonnya nggak dipakai, keyboard doang karena semua di keyboard itu. Tapi begitupun ada juga keyboard tunggal yang mengkombin jadi akordeon, biola, gendang bisa masuk ke wilayah itu, ke musik-musik Melayu. Baik. Lantas untuk pengaruh perubahan zaman ini terhadap alat-alat yang baru ataupun alat yang lama, masih dipakai yang lama atau sudah ada untuk yang pembaharuannya? Alhamdulillah dari album-album yang sudah keluar selama ini itu populer, sudah mengkombin, jadi sudah ada musik etniknya lagi itu seperti karo, beat karo masuk ke dalam itu. Nah, bersyukur juga kita akhirnya ikutlah musik-musik tradisi ini ke dalam yang masih orang peduli, ya masih orang mendengar dan melihatnya itu gitu. Kan bahkan musik Batak juga masuk walaupun kurang-kurang mengena, ya dikenakan lah sebagai hiburan, dimasukkan. Ada tapi kadang unsur juga ya. Melayu itu memang gabungannya memang harusnya memang alatnya seperti inilah, darabuka, ada gedumbe, ada apa itu menarik sekali gitu, populer sekali. Tapi orang kadang-kadang mau instan itu ya, mau udahlah yang gini aja, yang deras, yang hebat, yang power gitu. Benar. Paling kita pinginnya tradisi itu harus larut dan kita harus mempopulerkan itu gitu, memperkenalkan alat-alat tradisi kita karena generasi sekarang ini sangat sedikit sekali yang mengetahui alat-alat kita itu.
Baik pemirsa, mungkin kita masih ingin bertanya ke Mak Yal, mungkin yang terakhir ini keahlian dalam menguasai pemainan instrumen ini seperti apa? Singkat aja Pak, keahlian yang harus dimiliki. Oh iya, pertama memang bakat dulu ya, tekun dulu ya untuk belajar. Karena main gendangnya agak lebih capek kayaknya. Apalagi untuk mengiring tari segala macam, tangannya pasti akan berbeda. Dia kalau udah mengenal alat ini, main alat yang lain akan terganggu. Karena penjeringnya udah beda lagi sama ini. Kalau udah main perkusi, dia main yang lain itu agak terganggu juga. Dia harus perkusi aja. Nah, tingkat tekniknya pun tinggi kalau gendang-gendang ini. Maka memang generasinya juga nggak terlalu banyak. Tapi menarik. Kalau sudah dapat dia, justru sangat menarik sekali tingkahnya yang digunakan di dalam musik-musik Melayu ini. Ada beberapa bentuk ritmenya, ada senandung, ada mainang, ada joget, ada patam-patam gitu. Dan lain-lain seperti capin gitu. Baik pemirsa, sudah dapat kita cari tahu tentang musik tari Melayu tadi dari perspektif Mak Yal dan juga Pak Soekarno atau yang dikenal Pak Retno. Pemirsa, kami masih berdiskusi hangat dan berbincang hangat kepada kedua narasumber kami terkait musik tari Melayu ini. Namun pemirsa, tetaplah bersama kami di Seni Tradisi. Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan bersejarah yang bertengger penanda Medan sebagai kota wisata. Kekayaan kulinernya dipastikan akan memanjakan lidah kita. Toleransi masyarakatnya memberi kesan Medan, kota berbudaya nan harmoni. Gemerlap Medan di waktu malam menjanjikan lebih dari sekedar kehangatan. Ini Medan, tanah Delhi, berjuta pesona. Pesan pun jangan, kalaulah rindu datang kemari. Jangan pesan pun jangan, kalaulah rindu sama tradisi. Hitamlah hitam, si tampok manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Hitamlah hitam, si gula Jawa, walaupun hitam manis tertawa. Walau tinggi-tinggi selasih, walau tinggi berdaun jangan. Kalau tinggi-tinggi selasih, walau tinggi berdaun jangan. Kalau pergi-pergilah kasih, walaupun pergi bertahun jangan. Kalau pergi-pergilah kasih, walaupun pergi bertahun jangan. Hitam-hitam burung belibis,
walaupun hitam senyumnya manis. Hitam-hitam biji mengkudu, walaupun hitam hatiku rindu. Wow, menarik dan persembahan yang sangat epik dari tarian Melenggok tadi. Kalau kita berbicara tentang musik tari Melayu ini pemirsa, salah satu yang sudah ditampilkan adalah tari Melenggok ini berbicara tentang apa? Pasti Anda juga bertanya-tanya pemirsa, dan begitu juga dengan saya. Mungkin lebih tepatnya saya bertanya langsung kepada Pak Retno, kalau berbicara tentang tari Melayu ini begitu banyak ya Pak, jenis-jenis tariannya. Yang tadi sudah dipersembahkan oleh rekan kita itu dinamakan tari Melenggok. Berbicara tentang apa Pak tari Melenggok ini untuk keseharian kita? Sebenarnya Melenggok ini sengaja dimunculkan tadi karena Melenggok ini salah satu musik tari dengan pendekatan pertama. Artinya musik itu sudah ada dalam tradisi, kemudian diambil musik itu untuk digandengkan dengan tari yang diciptakan secara baru. Jadi dengan pendekatan pertama itu adalah salah satu jenis-jenis tari yang menggunakan musik-musik yang ada dalam tradisi banyak. Salah satunya tadi Melenggok. Nah, Melenggok di dalam filosofi tradisi ada 3 rentak atau 3 ritme yang memiliki falsafahnya sendiri-sendiri. Kalau yang lambat itu yang namanya senandung. Yang lambat isinya ungkapannya adalah ratapan-ratapan, curhat gitu kan. Artinya perundungan diri ya kan. Kalau yang sedih-sedih itu begitulah dia. Kalau yang ritmenya yang sedang, itu ungkapannya adalah harapan-harapan, impian-impian. Nah, yang Melenggok tadi adalah jenis yang cepat, musik yang rentaknya cepat. Jadi ungkapannya bersenang-senang, jadi gembira, suasana gembira. Nah, penciptanya tidak menceritakan secara khusus apa isi ungkapan itu. Tapi kalau dengan pendekatan ritmenya, jelas tari itu menyatakan kegembiraan, kesenangan. Jadi dinamika orang Melayu yang bersenang-senang adalah dalam cerita tari tadi. Pesannya berarti tentang kegembiraan. Kegembiraan ya. Jadi ada Sauti penciptanya, dia membuat tari yang non tematis. Yang non tematis tidak bercerita, hanya menggambarkan suasana saja. Ada juga yang tematis, yang bercerita. Tadi jenis tari yang tidak ada ceritanya secara khusus, tapi suasananya, gambarannya bisa kita dapat dari pendekatan ritme musiknya. Baik pemirsa, menarik sekali berbicara tentang tari Melenggok ini, berbicara tentang tujuannya adalah kegembiraan ataupun kesenangan. Biasanya persembahan tari Melenggok ini dalam musik tari Melayu ini digunakan saat kapan saja Pak? Pada pesta besar kah atau ada ibaratnya kesedihan atau duka? Ya, tentu saja. Dengan ritmenya seperti itu, dengan ungkapannya seperti itu, tak cocok atau tak pantas kalau di suasana yang duka gitu kan. Lebih banyak dia difungsikan di hari-hari yang bersenang-senang, hari besar gitu kan, atau di upacara perkawinan. Tapi ketika upacara bersenang-senang, bukan dalam prosesi acaranya, jadi ditempatkan dia di situ lebih banyak. Dan kemudian untuk acara-acara hiburan lainnya yang banyak ya, tidak hanya di gedung tapi bisa di rumah, bisa di halaman, karena dia bisa sangat fungsional ditempatkan karena ungkapan di dalamnya itu ungkapan normatif semua orang, sehingga bisa kena di mana saja dia bisa ditempatkan. Baik, mungkin terakhir saya ingin bertanya ke Pak Retno sebelum ke Mak Yal ini, kekuatan dari tari Melenggok sendiri ketika pemirsa ataupun masyarakat yang menontonnya itu dari penampilan si penarinya atau nada-nada yang diberikan kekuatan?
dimanapun orang melihat penyajian tari, substansinya bukan sebenarnya penarinya. Baik. Mereka hanya pelaku untuk menyatakan kandungan makna dan isinya. Tapi kalau dia sampai pesan-pesannya itu sebuah sebuah proses yang begitu sangat menyenangkan, karena bagi koreografer, bagi penyaji, bagi kelompok-kelompok dimanapun, mereka sangat senang apabila ungkapan idiom-idiom yang mereka sampaikan itu sampai sama penontonnya. Baik. Nah, jadi jarang sekali ukurannya kepada penarinya. Oke. Ukurannya. Memang kadang-kadang banyak kelompok-kelompok mencari penari itu harus yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, ya? yang kemudian didandani, dikemasi juga dengan mungkin pakaian-pakaian yang santun, ya, menggunakan bahan-bahan yang juga sangat elok bagi pertunjukan, bagi badannya, bagi kebudayaannya gitu. Di pilihan-pilihan itu pilihan yang wajar saja. Nah, tapi umumnya mereka sangat senang apabila tema-tema yang mereka sampaikan sampai kepada penonton. Baik pemirsa, intinya adalah sampai pesan yang diberikan kepada masyarakat ataupun penonton yang ingin melihat tarian tersebut. Lantas pemirsa, bagaimanakah kehadiran tari melenggok ini di zaman yang sekarang? Saya ingin bertanya ke Makyal, bagaimana Anda menanggapi tarian melenggok ini? Apakah masih eksis sekarang atau seperti apa porsinya di zaman yang ada ini? Iya, sangat eksis, sangat eksis. Bahkan itu menjadi tari dasar anak-anak di Sumatera Utara untuk jadi jenjang menari yang ke lainnya. Justru Melayu menjadi dasar utama. Menjadi dasar utama, mereka akan tari-tari yang lain, tapi hampir rata-rata apalagi Deli Serdang, di Medan itu dasarnya Melayu dulu mereka dipelajari. Karena berbeda tekniknya sama etnik-etnik yang lain. Karena di Melayu sendiri dia harus bisa langkah ganda, step gitu ya kan. Kemudian melenggang, ada lagi gemulai apa segala macam. Jadi tiga-tiga itu memang harus dipelajari teknik dasar itu. Nah, di situ pula kita bangganya banyaknya festival sampai ke tingkat nasional dia. Wow. Ya. Dan alhamdulillah tadi itu ada yang juara 1 di tingkat nasional. Kebetulan Bapak ini pula jurinya di tingkat nasional, Pak Retno Ayumi. Pak Soekarnoto, Sukar adalah susah, Noto ditata, maksudnya susah diatur, Pak. Itu populernya dulu Pak, dia. Tapi sekarang dia sudah merubah namanya menjadi Retno Ayumi, nama penulis sebenarnya. Oke. Jadi kami dari kecil, saya udah nari-nari juga. Jadi kalau ditinjau dari dulu sampai sekarang tarian-tarian ini begitu pesat. Kalau tari Melayu di berbagai kabupaten menyelenggarakan festival-festival Melayu karena bibitnya sangat banyak sekali kalau tarian. Yang masalah justru ini musik sedikit sekali yang menekuninya, apalagi gendang. Udah tua-tua kami. Ini udah punya anak berapa? Siro sampai punya anak 2 dia, masih main gendang. Karena yang nyusul sedikit sekali, kita pingin yang muda, yang apa. Ini udah kawin semua. Si Pari generasi yang main alat pijit, berarti dia main akordeon aja, dia maunya main akordeon aja, nggak mau yang lain. Urusan dia pijit-pijit aja Pak. Nah, perkembangannya sungguh luar biasa. Dari segi tari, musik walaupun melambat tapi dia terus berkembang karena kita harus mengikuti apa yang terjadi situasinya sekarang ini. Baik. Alhamdulillah. Jika kita berbicara tentang keserasian ataupun kepadu-padanan teknik dalam memberikan persembahan musik tari Melayu ini dengan keadaan pemain dalam instrumennya itu seperti apa dalam setiap persembahan-persembahannya? Iya, karena memang mereka harus menghafal. Ada kelemahan kita di Sumatera Utara sama di Malaysia. Di Malaysia itu mereka menghitung lagu. Jadi secara otomatis mereka akan mengenal lagu-lagu tradisi yang sudah mereka pelajarin gitu. Karena di sini kita pakai hitungan, padahal yang diajari itu musik-musik lagu seperti tadi tari lenggok, mainang, yang ada harapan-harapan kata Bapak Retno tadi. Kemudian ada lagi yang kesedihan-kesedihan macam senandung gitu. Itu memang luar biasa apanya itu. Minat atau apa orang ke tari itu mengenal musik itu memang seharusnya lah dia lebih getol gitu.
Baik, pemirsa. Berbicara tentang musik tari Melayu ini, tadi sudah ada beberapa perspektif dari Makyal ini terhadap perkenalan instrumen-instrumennya. Lantas fungsi alat musik di tengah keberadaan zaman yang sekarang ini, khususnya pada musik tari Melayu ini apa aja fungsinya yang digunakan? Ya masih kalau di Melayu kita masih tetap menggunakan alat-alat seperti gendang, ya udah pastilah gendang ya. Biola itu yang selalu dipopuler ya. Kalau gambus jarang masuk karena dia spesifik, dia ke arah japin barulah digunakan. Kalau japin-japin yang berbau bernuansa Islami atau apa dia baru masuk digunakan. Bukan berarti tidak bisa ke lagu-lagu yang lain, tapi kayaknya kurang mengena. Nah, biola inilah yang bisa mengantar kehebatan Melayu itu dengan gereneknya, geseannya, segala macam. Nanti kita bisa dengarkan bagaimana Wayu orang Bedage ini memainkan biola, mengiring tarian. Jadi karena setiap pemain bola, dia main biola. Gereneknya itu berbeda-beda setiap individu pemain. Termasuk pemain akordeon, dia menggunakan gereneknya berbeda-beda. Di situ memang sentuhannya untuk mengiringi si penari itu menari. Jadi ada timbal baliknya juga. Kalau penarinya bagus, kita pun mengiringnya tambah bagus biasanya. Itu bergantung kepada keahlian si pemain atau seperti apa, Pak? Iya, kadang-kadang matching. Karena penari itu dia udah gambarannya orang ini menari luar biasa. Cantiknya apanya itu. Begitu kita kasih iringin, masukkan musiknya, makin hebat dia, makin ini. Dia memang sudah menjiwai betul lagu-lagu yang dia pelajarin itu gitu. Baik, terima kasih Pak Yal atas informasinya. Nah pemirsa, berbicara tentang musik tari Melayu ini pasti memiliki yang namanya itu adalah problematika ataupun masalah, dan di tengah-tengah masyarakat Melayu ini mungkin ada yang tidak menekuninya dan juga masih tabu akan memahaminya. Lantas siapakah sih yang harus untuk bertanggung jawab akan hal ini, dan bagaimana solusi dari para seniman seperti Pak Retno dan juga Makyal mengamati tentang perkembangan dan juga memberikan solusinya nanti. Namun pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Seni Tradisi. Kalau menabang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah, papan di Jawa dibelah-belah. Kalau hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah, aduhai sayang tidak berbuah.
Bunga selasih, si bunga padi, tumbuhnya mekar di dalam taman, tumbuhnya mekar di dalam taman. Pertama kasih kedua budi, yang mana satu nak diturutkan? Aduhai sayang, nak diturutkan. Tenanglah tenang air di laut, hai sampan kolem mudik ke Tanjung, sampan kolem mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut budi yang baik saya nak junjung. Aduhai sayang, saya nak junjung. Wah pemirsa, tanpa disadari saya juga ingin bergoyang, ingin melakukan suatu persembahan dengan para penarinya. Nah pemirsa, tadi kita sudah banyak berbicara tentang perkembangan musik tari Melayu ini. Namun ada yang sedikit menggerus hati, yang memberikan kesedihan. Peminatnya ini dari tahun ke tahun mungkin memudar, dari peminat pemainnya dan juga penarinya. Lantas sebenarnya bagaimanakah perkembangan musik tari Melayu ini khususnya di kalangan anak milenial, dan lantas siapakah yang harus untuk lebih aware terhadap pendidikan mungkin ataupun perkembangan musik tari Melayu ini? Dari Pak Retno sendiri melihat keberadaan tari-tari Melayu ini khususnya pada anak milenial ini, apakah harus ada sentuhan-sentuhan di dalam dunia pendidikan yang harus kita masukkan? Iya. Kalau kita bedakan ya, misalnya kita bicara musik Melayu itu kalau sekarang boleh dikatakan ya populer kali. Mereka bisa lihat dari apa, misalnya dari ruang-ruang. Mereka kita bisa lihat dari ruang-ruang yang mereka hadirkan, yang mereka tumbuhkan dan mereka isi di berbagai tempat. Karena sandaran-sandaran mereka bermain sekarang sudah banyak pilihan-pilihannya. Dari mulai di pesta-pesta, di bahkan peresmian gedung pun pakai musik Melayu itu. Jadi ya musik Melayu bisa diterima lah bagi semua orang di Sumatera Utara, tidak hanya untuk masyarakat Melayunya sendiri, tapi masyarakat Sumatera Utara umumnya sudah dapat mengapresiasi musik Melayu nih. Iya benar. Ya kan? Atau dengan melihat alat yang dipakai seperti Mael tadi bilang, dengan alat-alat yang dipakai dan dominasi alat yang digunakan seperti penggunaan akordeon atau biola atau gendang, ya kan. Tapi kalau musik tari Melayu ini satu persoalan sendiri. Tidak semua orang, tidak semua pemusik mampu menciptakan karya-karya musik tari, ya musik tari. Karena itu
sedikit orangnya. Kalau Mael tadi bilang ya yang sedikit itulah dia. Sedikit orangnya berarti peminatnya yang nggak ada gitu? Bukan, artinya kalau dia orangnya, kalau misalnya koreografernya dia merancang musik tari itu atau para pemusiknya itu membuat musik itu, tentu saja mungkin ruang-ruangnya akan ada. Tapi kalau tidak ada karya-karya musik tari seperti itu dan para koreografer, penata tari hanya mengandalkan musik-musik yang ada, berarti kan karya-karya musik tari yang baru itu tidak ada. Benar. Padahal kita bisa melihat institusi pendidikan seni di Indonesia kan begitu sangat maju. Kalau di Sumatera sendiri ada di mana? Sebenarnya etnomusikologi itu bisa melahirkan para pemusik-pemusik itu juga. Walaupun pendekatannya mereka ke etnik, apa segala macam, tapi mereka alumni-alumni sana banyak menjadi pemusik-pemusik di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia ini dari etno. Mungkin dari UNEMED juga ada jurusan musik, ya kan, yang bisa berkolaborasi dengan para penata tari untuk melahirkan musik tari. Tapi banyak karya-karya koreografer akhirnya mengandalkan musik-musik yang sudah ada. Ini kan menjadi indikator bahwasanya satu, mungkin kerjasama dengan pemusik kurang. Kedua, memang SDM-nya para pemusik untuk membuat musik tari itu kurang berbakat ya? Tidak cukup korum. Dia bisa main musik, tapi dia tidak bisa mencipta musik tari. Itu persoalan. Jadi ini perlu kerja keras para koreografer kalau membuat karya tari, rancanglah musik tari dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi satu kesatuan dengan tarinya. Ya kan gitu. Nah, ini deh. Jadi di satu sisi musik Melayu itu sangat luas dan populer di mana-mana, di satu sisi masih kurang karya-karya musik tari Melayu. Baik pemirsa, sudah kita ketahui bahwa sebenarnya banyak yang menginginkan ataupun minat dari masyarakat kita untuk mengenal musik tari Melayu itu dan menjadi bagian dari tersebut. Mungkin saja bakat yang di luar sana masih kurang terhadap SDM-nya dan perlu dilatih. Lantas pemirsa, hal simpel yang ingin saya tanyakan ke Pak Retno ini, ketika kita mengetahui tentang tari musik Melayu, identitas dari Melayu ini apa sebenarnya Pak? Iya, tadi identitasnya begini. Begitu alat aja yang dipakai sudah mencerminkan identitas sebenarnya. Ya, satu. Kenapa? Karena masyarakat Melayu mengadopsi sebuah sistem yang berkembang di masyarakat menjadi suatu komposisi, melodi dan ritme-ritme tertentu. Bayangkan akordeon, nggak ada pabriknya di Melayu. Akordeon nggak ada pabriknya di Melayu. Kenapa bisa menjadi musik tradisi Melayu? Biola juga begitu, nggak ada pabriknya tempat kita. Tapi orang merasakan, begitu orang main biola, main akordeon, merasakan ada rasa Melayu di sana. Berarti kan bukan alatnya, berarti bukan asal-usulnya. Berarti para pemainnya, pemusiknya yang bisa memanfaatkan alat itu menjadi ruh Melayu. Berarti jiwanya, dia memainkan struktur melodi, mainkan rentaknya yang sedemikian rupa harmoninya menjadi Melayu. Itulah salah satu identitas. Itu dari pendekatan alat. Pendekatan simbol-simbol, pendekatan norma-norma banyak. Simbol-simbol, norma-norma mungkin di dalam harmoni itu, di dalam struktur melodi itu ada harmoni-harmoni masyarakat Melayu yang bisa membangunkan jiwa orang lain, ya, emosional orang lain. Itu menandakan bahwasanya adanya identitas di dalam musik itu sebagai musik Melayu, identitas Melayu, kan gitu. Baik pemirsa, kita mau berbicara tentang pengakuan mungkin dan juga kategori percintaan untuk mencintai musik tari Melayu ini ke Pak Mael sendiri. Bentuk pengakuan dari masyarakat luas, khususnya masyarakat kita ini yang senang akan Melayu ini, seperti apa saat ini? Ya, kebetulan memang saya juga adalah salah satu pelopor yang terus mengembangkan, ya, mencoba mencipta. Nanti ada terakhir nanti itu adalah ciptaan saya nanti Japin apa namanya, Red? Kasih apa tadi? Kasih tak sampai. Kasih tak sampai yang dia liriknya yang buat Retno, tapi lagunya saya buat. Jadi memang kita mencoba memberikan kontribusi kepada musik-musik Melayu
nanti adik-adik ini itu apa yang pernah disarankan Retno, dinasihatin, bikinlah menurut lingkunganmu lagu-lagu Melayu. Karena ada wadahnya nanti, wadahnya itu ada di TVRI untuk kita munculkan dia. Mempersembahkan di acara Pak Apung Ronggeng itu di acara TV. Jadi maksud si Retno tadi ini supaya lahirlah suasana-suasana baru, meniru, paling tidak mendekati lagu-lagu tradisi yang sudah lama itu, kita coba revive ulang atau dengan suasana yang baru. Seperti saya tinggal di Tanjung Merawa, kita bikin Senandung Tanjung Merawa misalnya, atau Mainang Buk Pakam, Mainang Kuala Namu. Jadi identitas itu kembali kita coba kembangkan itu. Atau Sri Bedage, belum ada lagu itu, tapi dari judulnya sudah menunjukkan identitas yang luar biasa. Katanya kalau khas orang Melayu itu ya begitulah dia. Dicari nanti dikorek, pengertiannya banyak sekali. Jadi cukup umur kita untuk semua meneliti itu gitu, luar biasa gitu. Nah, memang ibarat orang Melayu ini begitu lambatnya berkembang itu mungkin karena itu tadi, wadah atau tempat berekspresi, belajar itu memang selain di etno, di mana ya, di musik, di USU, di Unimed paling itu. Yang kuliah-kuliah itulah yang mungkin bisa ikut belajar, tapi secara umum orang nggak tahu. Kita mau bikin tempatnya wadah di rumah, kita coba nanti itu akan kita coba untuk belajar gendang, belajar rantak, belajar ini segala macam untuk buka kelas di tidak di perguruan tinggi tapi di grup-grup yang ada gitu. Baik, Pak Retno, saya ingin bertanya, mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari yang berbahagia ini, apa yang menjadi harapan Pak Retno untuk kategori perkembangan dan juga perwujudan dan juga percintaan terhadap musik tari Melayu untuknya di zaman-zaman sekarang ini? Ya, yang satu yang seperti harus kita lakukan sebenarnya harus memperbanyak ruang-ruang untuk menampung kreativitas anak-anak muda sekarang. Maya tadi secara gamblang sudah menyebutkan bahwasanya pemusik sekarang aja katanya sudah banyak yang tua-tua gitu. Tapi yang golongan yang muda-muda sangat sedikit sekali. Tentu saja kalau ruangnya lebih banyak itu akan memberi peluang mereka untuk tampil, untuk eksis. Kemudian juga sistem pembelajaran yang secara otodidak itu diperlukan juga, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas memberi memberi kesempatan, ruang Iya. Sehingga mereka tuh punya tempat untuk mengkaji dirinya, menguji dirinya di tempat-tempat yang memang mereka merasa nyaman untuk tampil sebelum mereka singgah atau hijrah ke tempat-tempat yang lainnya. Jadi itu penting kalau lembaga-lembaga yang lainnya juga bisa memberikan peluang itu secara berkelanjutan. Insya Allah anak-anak muda pun punya ruangnya dan mereka diberikan tempat yang sewajarnya untuk beraktivitas. Baik, dari Pak Retno tadi sudah dikemukakan perspektifnya dan keinginannya atas harapan-harapan baiknya terhadap perkembangan musik tari Melayu tersebut. Dari Mak Yal, untuk mengakhiri jumpa kita ini, apa yang menjadi harapan Anda, khususnya wadah yang diberikan kepada anak-anak muda yang memiliki mindset milenial 4.0 ini? Iya, memang saya ini penuh harapan lah untuk generasi muda sekarang ini. Yuk, sebenarnya banyak orang, tapi karena nggak tahu tadi gitu. Jadi istilah Melayunya muncul di situ. Kalau pandai meniti bui, selamatlah badan sambil seberang. Sekarang ini kalau memang anak ini mau belajar, itu uang akan datang. Karena pemainnya sedikit. Nah, harapan kita, ayo, kami masih hidup, masih ada sekarang, Retno, bagaimana dia cara berpantun itu bisa dipelajarin. Cara kita nanti meningkah gendang atau apa, sama saya bisa main gambus itu. Harapannya memang pemerintah setempat untuk membuat kata Retno tadi, membuat ruang-ruang lebih banyak lagi. Kita bergantung kepada mereka ya, mungkin karena Covid kemarin agak terhambat, mungkin nanti ini akan terus didengar kita bahwa harapan kita memang begitu banyak untuk musik-musik tradisi kita yang ada di
Sumatera Timur ini atau khususnya Melayu. Baik, terima kasih Pak Retno dan juga Makyal atas informasinya terkait perkembangan musik tari Melayu ini. Pemirsa ketahuilah sebenarnya bahwa untuk mengangkat dan mencintai budaya sendiri khususnya musik tari Melayu ini adalah dengan cara mengimplementasikan diri Anda terhadap kesukaan dan juga terhadap perkembangan dari musik suku Melayu tersebut. Nah pemirsa, sebelum kami mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, kami terus mengajak Anda untuk selalu menyaksikan seni tradisi yang pastinya akan mengangkat tema-tema menarik tentang budaya-budaya yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini untuk menjadi terkenal lagi dan hebat di kalangan anak milenial di zaman-zaman sekarang. Pemirsa, saya Muhammad Nasution dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Namun sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, terimalah persembahan hebat kami di hari ini, yaitu Tari Japin Kasih Tak Sampai. Pandang ade terbayang-bayang, susahlah tidur hamba di waktu malam. Ku pandang adik sayang terbayang-bayang, susahlah tidur hamba di waktu malam. Bilalah erat kita berkasih sayang, hamba jujur berkasih kian mendalam. Bilalah erat kita berkasih sayang, hamba jujur berkasih kian mendalam. Hamba yang dibalas sayang, hamba rindu bila membisu. Cepat bersua, kita bersua. Saat tidur gundah hamba diguna, ingin cepat bersua, kita bersua. Sayang hamba sudah, rindu pun sudah, hendak berangkat nikah sebagai tanda. Sayang hamba sudah, rindu pun sudah, hendak berangkat nikah sebagai tanda.